Eh, Selamat sore teman-teman sekalian. Untuk hari ini kita akan berdiskusi terkait endokrin lanjutan dari yang kemarin. Jadi mungkin aku habis ini ada beberapa dasar yang aku ulang lagi karena mungkin ada beberapa teman-teman yang kemarin nggak ikut. Jadi karena untuk membahas lanjutan itu perlu tahu yang dasarnya gimana. Aku juga izin apresiasi ke teman-teman yang sudah join karena tidak semua orang eh, apa bisa ikut di studi klub ini dan kalian memutuskan untuk ikut. Oke ya, kita mulai aja. Oke, kita lanjutkan. Jadi terkait endokrin, endokrin ini sebenarnya bukan mata mata kuliah atau blog yang mungkin sering dibahas karena endokrin ini seringnya menjadi masalah sistemik. Jadi gampangnya masalah endokrin ini juga jarang dibahas. Makanya spesialis yang ada di eh, Indonesia itu biasanya nggak ada spesialis endokrin. Adanya subspesialis endokrinologi. Contoh subspesialis endokrinologi itu ada pada dekan kita, Prof. Bus, karena Prof. Bus sendiri itu kan spesialis objin. Nah, subspesialisnya kenapa endokrin? Karena mungkin objin ini kan terkait sama reproduksi ya, sama reproduksi perempuan. Nah, reproduksi itu sebenarnya adalah gland of endokrin. Jadi gonad itu kayak testis dan ovarium itu sebenarnya endocrine gland gitu. Nah, subspesialis endokrin ini juga sering dibahas di IPD, penyakit dalam. Misal kayak penyakit diabetes dan lain-lain itu nggak ada spesialis endokrin sendiri, adanya memang subspesialis sendiri. Nah, ada namanya Perkeni, Perkumpulan Endokrin Indonesia. Nah, itu bukan spesialis endokrin, tapi memang dari spesialis-spesialis yang lain. Iya, Alhamdulillah Prof. Gus sudah kembali menjadi dekan. Ini adalah salah satu contoh tokoh yang mendalami ilmu endokrinologi. Pendahuluan kita bahas lagi bahwa ya ini aku review ulang aja. Kalau misalkan kita semua sistem kita itu sebenarnya semakin tua, semakin fungsinya menurun. Sama seperti kita saat bayi. Bayi itu sebelum kita umur 2 tahun di Physiology of eh, Neonatal yang ada di Guyton itu bilang kalau misalkan saat kita belum di 2 tahun itu organ-organ kita masih lack of function, masih harus berkembang lagi gitu. Nah ini sesuai dengan surat Yasin ya. Jadi kalau misalkan kita semakin panjang umurnya, memang proses penciptaannya semakin kebalik. Dalam arti dalam kuat menuju lemah lagi. Organ-organ kita lack of function lagi. Contohnya adalah endokrin ini gitu. Ya, mungkin ini kemarin sudah banyak dibahas. Ini adalah penyakit, ini mekanisme pengeluaran insulin, dan ini dikaitkan sama glukosa. Penyakit yang terkait dengan ini adalah diabetes mellitus, baik tipe 1 maupun tipe 2. Nah, apakah sistem yang mengatur tubuh kita? Gitu. Sistem yang mengatur tubuh kita ada dua, yakni sistem syaraf sama sistem endokrin. Ya. Jadi sebenarnya endokrin sendiri itu masuk ke neuron. Jadi neuro itu ada neurohormon, neuromodulator sama neurotransmitter. Nanti ada pembahasannya sendiri di bas neuron. Neurofisiologi atau seluler fisiologi di Costanzo itu ada. Nah, kalau endokrin ini masuk ke neurohormon. Tapi sebenarnya regulasi tubuh itu ada dua itu tadi secara garis besar. Ada syaraf sama ada endokrin gitu. Kalau syaraf itu dia stimulasinya cepat. Jadi kita menerima sinyalnya cepat, menyampaikan sinyalnya juga cepat. Misalkan kita kena panas, itu cepat sampai ke kita. Kalau tangan kita panas, kita juga cepat juga bereaksi kalau itu panas. Kalau misalkan yang apa endokrin itu lama, glukosa darah kita naik dulu, agak distimulasi nanti-nanti baru lama-kelamaan baru keluar insulin. Tapi efeknya juga lama. Itu yang membedakan endokrin sama neuron. Nah, ini penemu insulin dulu itu diabetes merupakan penyakit terutama tipe 1 ya, merupakan penyakit yang sudah dalam arti divonis mati gitu. Tapi sejak ditemukannya insulin apa namanya? Sejak ditemukannya insulin, mereka membuat diabetes mellitus tipe 1 itu bukan penyakit yang vonis gitu. Nah, beliau itu mendapat Nobel, kuliahnya ada di Kanada, University of Toronto. Ini Goiter. Sinyalku bagus nggak? Di sini it unstable tulisannya. Aman, Bil. Oke, ini adalah goiter. Goiter itu tiroid ya, jadi kelenjar tiroid.
Dulu itu goiter itu dianggap sebagai lambang kecantikan di daerah Kolombia sana. Ya wis lah, maksudnya ini mungkin kebudayaan. Ini nanti juga yang kita pelajari jadi dokter ya. Kayaknya, nggak kayaknya sih. Kadang di beberapa tempat yang kita datangi itu menganggap penyakit sebagai sebuah keberkahan. Contoh ini, goiter dianggap sebagai simbol kecantikan. Itu tantangan kita nanti kalau menjadi dokter, kalau misalkan datang suatu tempat, itu gimana caranya ini tuh penyakit loh, ini tuh bukan sebuah kelebihan gitu, kita harus cegah. Itu yang menjadi tantangan kita. Misal nih, kalau di pondok itu biasanya dianggap kalau gudiken atau skabies, apa namanya, kena skabies itu sebagai berkah bahwa kita mondoknya berhasil, padahal kan nggak kayak gitu. Berarti itu kan aslinya kebersihan kita aja yang kurang gitu. Oleh karenanya itu tantangan nanti kita menjadi dokter. Bagaimana melawan sosial budaya yang menganggap penyakit itu sebuah keberuntungan gitu. Padahal itu sangat membahayakan mereka. Ya, Lionel Messi yang kemarin menjadi juara di Copa America itu juga terkait sama gangguan hormon, terutama GH. Ini nanti yang kita bahas ya, hormon GH. Oleh karenanya hormon itu memang sangat penting ya guys. Jadi kita mungkin sering menyalahkan mereka terkait hormon itu yang membuat kita kemudian, hormon itu yang membuat mood kita naik turun. Memang benar sih. Cuma nggak hanya itu fungsinya hormon. Ya, aku sakit gigi. Nggak hanya itu fungsinya hormon. Hmm, harusnya fungsinya hormon itu dijelaskan lebih banyak lagi. Contoh ya itu tadi. Nah, jangan lupa semua bab yang di faal itu sebenarnya adalah homeostasis. Artinya, kita mempelajari fungsionalnya, lalu fungsi itu untuk meregulasi tubuh agar tetap normal. Apapun fungsinya, fungsi endokrin, fungsi kardio, fungsi respi, itu pada akhirnya ingin tubuh kita tetap normal gitu. Misalnya, respirasi. Kalau misalkan kita nggak menghirup O2, mungkin sel-sel kita udah mati. Berarti kan nggak normal lagi. Makanya homeostasis. Ya, dan endokrin ini salah satu eh, sel komunikasi, yang mana sel komunikasi itu ada reseptor, ada anunya, efektornya, dan juga ada ligannya. Jadi gampangannya ada sinyalnya ya. Misal, nanti ini kita membahas di sini. Reseptornya apa, kontrol centernya apa, efektornya apa. Misal, reseptornya ADH, itu nanti terkait sama volume air yang ada di pembuluh darah. Terus kontrol centernya itu di otak, efektornya ya ADH itu tadi gitu. Jadi kalau membahas tentang hormon sama homeostasis itu ya gini, reseptor. Ya ini sebenarnya kayak gini loh. Eh, rakyat membutuhkan apa, pemerintah mengatur, lalu pemerintah mengasih apa. Jadi afran, efran itu berperan penting dari homeostasis. Yuk, ini nanti kita bahas dan oh ini dahuluannya, nanti kita bahas. Dan kita kemarin sudah bahas hormon sintesis, regulation, secretion, reseptor, sama hormone action and second messenger. Sekarang kita akan membahas tentang hypothalamic pituitary relationship, anterior lobe hormone, posterior lobe hormone, sama thyroid hormone. Nanti adrenal medulla sampai regulation kalsium ini kayaknya sama Deva. Ya, kita bahas pertama terkait hipotalamus dan pituitary axis. Ya, jadi apakah hipotalamus sampai pituitary axis ini? Jadi gini, sistem endokrin itu dibagi menjadi dua. Endokrin pusat, yakni hipotalamus sama pituitari, itu kenapa kok dinamakan endokrin pusat? Karena mereka yang mengatur, gitu. Mereka yang mengatur hormon-hormon bawahnya, mengaturnya dengan hormon juga, gitu. Makanya sistem endokrin pusat, gitu. Endokrin perifer itu yang langsung berhubungan sama fungsi. Misal growth hormone yang langsung growth hormone masih pusat sebenarnya. Cuma saja kayak misalnya yang langsung berfungsi itu IGF. Nanti kita bahas di growth hormone. IGF itu distimulasi sama growth hormone. Dan IGF-1 ini nanti yang menjadi fungsi di organ-organ yang dibutuhkan hormon IGF-nya. Gampangannya, endokrin pusat dan endokrin perifer ini, endokrin pusat itu kalau tadi itu kontrol kontrol komennya, endokrin perifer ini adalah ininya, efektornya ya. Nah, terdiri dari hipotalamus dan hipofisis, kelenjar endokrin perifer dari pineal gland, tiroid, paratiroid, suprarenal, pankreas, dan gonads. Anggota lain juga bisa mengeluarkan hormon. Kalau kalian pelajari faal di gastrointestinal itu ada gastrin, itu dihasilkan oleh sel G cell di lambung, bagian bagian antrum. Hmm. Tapi belum bisa dikatakan kelenjar ya. Jadi kelenjar itu gampangannya ngumpul jadi satu dan membuat satu kelenjar. Kalau cuma sel-sel kecil itu ya sel hormon aja gitu.
ini ya. Jadi gampangannya kayak gini. Nanti itu ada yang posterior, ada yang anterior. Kalau jangan ketukar. Anterior itu yang hormonnya paling banyak. Posterior itu hormonnya yang paling dikit. Cuma dua, ADH sama oksitosin. Apa yang jangan ketukar? Ya antara anterior sama posterior gitu. Bagaimana biar nggak ketukar? Aku ingatnya kalau misalkan belakang, orang yang terbelakang itu sebenarnya kan orang yang dikit gitu, dikit dalam banyak hal lah. Maksudnya tidak punya sesuatu yang lebih, makanya mereka di belakang. Nah, posterior, makanya posterior itu cuma dua hormon, oksitosin sama ADH. Tapi kalau anterior itu banyak kan, mereka punya banyak sesuatu yang banyak sehingga mereka apa namanya PD di depan gitu. Oke. Eh, Nah, nanti ya, kalau misalkan ini, anterior itu, dia itu di hipofisisnya itu ada sel. Kalau posterior itu cuma lanjutan aja. Maka kalau dari hipotalamus, kalau ke posterior itu cuma lanjut hormon yang dikeluarkan oleh hipotalamus itu nanti tinggal langsung dialirkan lewat darah. Tapi kalau hormon yang di anterior itu di sini tuh ada sel lagi, sel yang beda dan sel inilah yang mengeluarkan hormon nantinya. Makanya nama lain dari posterior lobe pituitari adalah neurohipofisis. Kalau anterior pituitari adalah adenohipofisis. Pituitari itu kan hipofisis gitu kan. Artinya neurohipofisis artinya dia itu hipofisis yang ada neuronnya gitu. Karena dia lanjutan neuron-neuron yang ada di hipotalamus mengeluarkan hormon. Kalau adenohipofisis dia itu kelenjar. Adeno itu kan kelenjar. Jadi hipofisis yang punya adeno, yang punya kelenjar gitu. Nah, si- nah ini jadi misalkan sel-selnya itu kortikotrop, tirotrop. Kalau tirotrop maka berkaitan sama tiroid. Somatotrop berkaitan sama GH, somatogrelin, somatomedin, somatostatin. Nanti ada penjelasannya. Nah, ini ada nukleus-nukleusnya dan intinya kalau hipofisis posterior itu yang bagian ini langsung ya. Jadi langsung track. Kalau yang ini ada kelenjar-kelenjarnya lagi. Contoh kalau anterior itu misalkan eh, TRH nanti menstimulasi tirotrop. Sel tirotrop itu nanti mengeluarkan TSH. GNRH nanti menstimulasi yang namanya apa ya? Aku lupa. Yang namanya gonadotrop. Nah, gonad kan, GNRH, gonadotropin releasing hormone. Nanti gonadotrop itu akan mengeluarkan FSH sama LH gitu, ya. Sama kayak dopamin ini. Dopamin ini tapi inhibiting ya. Jadi gampangannya kalau misalkan di Galton itu bilang gini, prolaktin itu satu-satunya hipofisis anterior yang tidak distimulasi sama hipotalamus. Jadi, misal nih, satu hipofisis ini tak pindah ke dengkul, misalkan, vaskularisasinya tak pindah ke dengkul, semua hormon itu akan berpengaruh. Tapi prolaktin nggak terpengaruh. Soalnya, dia itu dari hipotalamus cuma dapat hambatan aja. Dopamin yang dikeluarkan oleh hipotalamus itu aslinya PIH atau prolaktin inhibiting hormone. Sehingga nanti di laktotrop ini, jadi bukan prolaktotrop ya, tapi laktotrop karena laktasi ya, laktasi itu malah menurunkan. Maka kalau misalkan dia dipindah, tidak di kelenjar mana, tidak di sini siapa namanya, tidak di hipotalamus itu dia akan berpengaruh. Dia tidak terpengaruh gitu. Mm-mm. Nah, kalau yang posterior itu tidak ada jalur stimulasi langsung dia, ADH dan oksitosin. ADH itu nama lainnya adalah vasopresin. ADH singkatannya adalah anti diuretik hormon. Diuretik itu artinya pipis. Maka kalau anti diuretik anti pipis hormon. Nanti nama lainnya kenapa vasopresin? Karena dia mempres vaso atau pembuluh darah. Dia nanti ada reseptornya sendiri dan kita bahas sekarang. Nah, ADH sendiri itu sebenarnya adalah hormon yang apa ya? Hormon yang nanti kita lihat ya di pembahasan ADH sendiri. Nah, oksitosin itu juga langsung dari belakang gitu ya. Jangan ketukar antara oksitosin sama ADH. Ya, jadi gini, hipotalamus sama pituitari
itu memang menjadi pusat gitu ya. Memang mereka menjadi pusat kontrol dari hormon. Namun ada beberapa kelenjar hormon yang tidak dipengaruhi oleh hipotalamus dan pituitari. Contohnya adalah beta sel di pankreas, di paratiroid itu nggak dipengaruhi. Kalsitonin itu nggak dipengaruhi. Hormon pineal itu nggak dipengaruhi. Kenapa? Karena mereka yang menstimulasi itu nggak perlu pusat gitu. Misal tiroid ini ya, tiroid atau yang kita bahas barusan apa? ADH misalkan. ADH itu dia kan memang ya ADH memang di hipotalamus ya. Coba kita cari yang di sini. Nanti deh estrogen yang ada di gonadnya perempuan. Dia itu nanti misalkan kekurangan fungsi dari estrogen. Misal estrogen ini fungsinya untuk proliferasi gitu. Maka kalau misalkan kita butuh sesuatu untuk proliferasi, kita itu bilang dulu ke hipotalamus sama hipofisis. Ini perlu proliferasi loh. Aku minta FSH dong gitu. Akhirnya FSH turun, FSH menstimulasi pengeluaran estrogen. Cuma kalau di pankreas, misalkan ada gula darah yang naik, gula darahnya naik, itu nggak usah ngomong ke hipotalamus sama hipofisis. Gula itu langsung ke pankreas, bilang ke pankreas gulanya naik, pankreas langsung keluarin. Itu adalah contoh hormon yang tidak diperintah pusat. Paratiroid itu nanti kalian bahas di kalsium itu adalah hormon yang ya udah kalau misalkan kalsiumnya turun itu nggak perlu ngomong ke hipotalamus sama pituitari dia langsung menstimulasi paratiroid untuk mengeluarkan hormon paratiroid kalsitonin itu kalau kebalikannya kalau kalsium di darah justru naik gitu pineal itu ya wis nanti kita bahas ya kita bahas dulu yang hormon pituitari lobus posterior oke sampai di sini ada yang ditanyakan kalau mau ada yang ditanyakan, aduh, kalau mau ada yang ditanyakan bisa di mic atau bisa di chat. Oh, kalau nggak ada ya sudah. Nah, posterior itu ada dua. Kita bahas tadi kalau posterior itu karena mereka terbelakang, mereka apa namanya cukup di dua di belakang. Sebenarnya ya guys, masing-masing posterior ini punya nukleusnya sendiri. Aku nyingkatnya dikasih tahu sama Mas siapa gitu dulu, pas Stepto tahun lalu itu bilangnya adalah OPA ASU. Artinya oksitosin itu darah paraventrikuler, kalau ASU itu ADH dari supraoptik. Nah, misal nih, gini nih. Ini ada di Costanzo sebenarnya. Jadi paraventrikular itu mengeluarkan hormon yang namanya OPA, oksitosin, sama kalau di sini mengeluarkan CRH sama TRH. Kalau supraoptik itu mengeluarkan yang namanya ADH, nanti ada arcuate nukleus sama preoptik nukleus ini masing-masing mengeluarkan. Itu dibahas sebenarnya. Cuma aku entah mengapa tidak dibahas di kuliah. Aku entah mengapa tidak tahu kenapa tidak dibahas di kuliah. Heeh, maksudku gitu. Nah, dua hormon yang ada di belakang ini sama-sama bentuknya protein atau peptide, sehingga dia terdiri dari beberapa asam amino. Nah, karena peptide dia mengalami proses sintesis protein, gitu ya, mengalami sintesis protein. Eh, hmm, agak sintesis protein dan mereka ini bedanya cuma di dua asam amino loh bayangkan. Misalkan fenilalanin yang ada di ADH ini tak ganti sebagai apa ile ini aku enggak tahu. Aku kurang hafal singkatan dari asam amino. Nanti di biokim itu ada 20 singkatan asam amino ya. Terus arginin ini tak ganti sama leusin, itu nanti bisa menjadi oksitosin gitu. Makanya sangat dekat ini keluarganya, homolog amino acid sequence. Nah, kita bahas fungsinya. ADH. Fungsi ADH itu adalah mencegah pipis sama mentres vaso atau pembuluh darah. Oleh karenanya dia bertanggung jawab kepada volume dari tubuh daripada osmolaritas. Nah, ini nanti kita bahas. Intinya karena kita itu kenapa kalau dia itu nyuruh kita nggak pipis? Dia itu kalau dikasih tahu tubuh kita volume airnya kurang, dia itu nahan pipis gitu. Gini deh, gampangnya. Kalian kurang minum hari ini ya. Harusnya kalian jatah minumnya itu 2 liter, tapi kalian cuma minum 1 liter gitu. Oleh karenanya tubuh itu mengeluarkan ADH sehingga kalian tidak pipis kayak biasanya, didikitin pipisnya. ADH itu membantu bahwa kalian itu tidak usah pipis dulu karena intake air cairan kalian itu loh dikit gitu. Nah, itu bisa dilihat dari volumenya atau osmolaritasnya. Jadi dari jumlah cairannya atau kekentalan cairan darah kalian. Nah,
volume yang turun. Jadi kalau volume turun ya jelas turun ya, tahan pipisnya. Atau osmolaritas cairan yang tinggi, misal banyak garamnya. Atau ya osmolaritas cairan yang tinggi itu kan sebenarnya sama aja volume yang kayak volume turun kan gampangannya. Misal kalian kurang minum air, terus kalian keringetan gitu. Kan semakin pekat darah kalian. Oleh karenanya itu kan volume yang turun hampir sama sama osmolaritas cairan yang tinggi. Cuma memang ADH ini lebih berfokus ke volume yang turun gini. Jadi misal cairan darah kalian ini udah kental ya. Tapi volumenya itu sudah, gampangannya cairannya itu udah kental, tapi volumenya itu apa namanya kebanyakan gitu. Karena cairan darahnya udah kental, tapi volumenya masih kebanyakan, ADH ini nggak mau keluar. Atau kita balik deh, cairan kalian itu sudah terlalu dikit gitu. Tapi apa namanya osmolaritas cairan kalian itu turun, hipotonis lah gampangannya. Walaupun hipotonis, tapi kalau volume kalian itu masih dikit, ADH itu akan menyuruh air untuk tidak keluar, malah semakin dikit kan gitu. Gampangannya malah semakin kental darahnya. Tapi ADH itu lebih suka volume yang dia lihat daripada osmolaritasnya. Coba kalian nanti sintesis pemahamannya kalian sendiri ya, antara osmolaritas sama volume gitu ya. Ini kalian lihat di seluler fisiologi, cuma yang perlu kalian pegang adalah ADH lebih fokus pada volume daripada osmolaritas. Konsepnya sebenarnya sama. Kalau cairan tubuh berkurang, maka misal kurang minum, maka konsentrasi zat terlarut seperti ion Na yang ada di cairan tersebut semakin meningkat sehingga osmolaritas naik. Walau tidak selalu seperti itu. Misal perdarahan, zat terlarut juga ikut keluar sehingga volume berkurang dan osmolaritasnya juga normal aja gitu. Dan ini kalian juga kadang-kadang harus lihat ini ya. Masalahnya, walaupun fungsi mereka itu bisa diakal gambarannya. Dalam arti cairan tubuh yang turun itu kan mereka mencegah pipis sama mereka itu mengecilkan diameter pembuluh darah vasokonstriksi. Makanya namanya vasopresin kan. Kenapa? Karena kalau misalkan cairan turun, awalnya cairannya begini kan. Nah, kalau misalkan berkurang gini, mereka kan harus mengecilkan pembuluh darahnya biar tekanannya jantung itu tetap normal gitu. Oleh karenanya, stimulatory faktornya itu biasanya memang osmolarity, volume, dan yang berkaitan sama volume-volume. Angiotensin itu nanti berkaitan sama volume gitu-gitu. Cuma kadang-kadang kalian harus melihat tabel ini penuh dengan apa namanya stimulating faktor yang aneh. Misalkan pain. Ini keluar di info tahun lalu. Jadi pain itu kan memang stimulasi dari ADH. Aku nggak tahu kenapa ya. Cuma di Ninja Note bilang pain itu stimulasi ADH, Costanzo bilang pain stimulasi ADH, Gaetan juga bilang. Cuma itu dikeluarkan gitu di soal tahun lalu info itu. Info tahun lalu bilang kalau misalkan soal cerita lah intinya. What caused this person to kayak misalnya synthesize apa namanya ADH misalkan. Nah, itu apa? Nah, oleh karenanya pain ini juga menjadi apa ya gampangannya? Pain ini juga menjadi stimulasi sendiri gitu. Jadi ya ini kadang-kadang yang kalian harus ingat walaupun tidak berkaitan sama fungsi hormonnya ya. Nikotin dari rokok misalnya. Ya wes, kadang-kadang memang mereka punya reseptornya sendiri ya. Nah, fungsi ADH yang pertama adalah membuka aquaporin 2 yang ada di ginjal, tubulus eh, colligentes sama tubulus distal. Nah, aquaporin 2 ini nanti menyerap H2O ke dalam tubuh lagi. Makanya namanya anti kencing. H2O yang harusnya keluar lewat kencing, dia serap kembali sehingga tidak jadi kencing gitu kan. Nah, aquaporin yang dia keluarkan itu aquaporin 2. Cuma aquaporin yang dia ada di pembuluh darah, yang tanpa dia itu sudah ada, itu namanya aquaporin 3 sama 4. Itu yang menempel di darah, jadi H2O lewat aquaporin 2, terus lewat aquaporin 3 sama 4. Yang perlu kalian ingat, aquaporin 2 inilah yang nanti distimulasi ADH. Nah, reseptornya pakai reseptor apa? Reseptornya pakai reseptor V2 gitu ya. ADH ke V2, terus stimulate GS, reseptor, CAMP, protein kinase A, dan mengeluarkan aquaporin 2. Ini anu ya, apa namanya? Dia menstimulasi baik pengeluaran aquaporin 2, juga menstimulasi secara DNA gitu. Namanya principal cell ya. Nanti kalau kalian belajar kidney, faal kidney, itu ada namanya principal cell sama intercalated cell. Intercalated cell itu yang berkaitan sama asam basa. Kalau principal cell itu yang berkaitan sama volume gitu. V2 reseptor ya, ingat-ingat. Ada lagi, ini V1 reseptor. Makanya ADH namanya lainnya vasopressin. Yang mana V1 reseptor ini nanti berkaitan sama ADH dan mengepres apa namanya endothelial cell ini untuk kontraksi gitu ya. Nah,
Gini, kalau kalian belajar di tekanan darah yang ada di jantung, tekanan darah itu sebenarnya eh, dihitungnya itu oleh cardiac output sama TPR, total peripheral resistance. Kalau tekanan darah turun atau karena volumenya turun itu tadi, ADH ini fungsinya dua-duanya. Jadi cardiac outputnya dinaikkan sama TPR-nya juga dinaikkan gitu. Jadi CO kali TPR, TPR-nya dinaikkan pakai V1, CO dinaikkan pakai V2 gitu. Yap, nah ini juga ada ADH ini namanya eh, mereka ada yang namanya ini ya penyakitnya. Makanya kemarin aku bilang penyakit endokrin itu biasanya adalah penyakit hiperfungsi atau hipofungsi. Jadi kalau penyakit endokrin itu nggak susah karena kita kalau tahu fungsi dari endokrinnya, hormonnya apa, ya udah kalau kelebihan ini maka efeknya hiperfungsi, kalau kurang ini maka kurang fungsi gitu kan. Diabetes insipidus itu terjadi kalau ADH kurang. Makanya poliuria, banyak pipis, dehidrasi, haus itu karena anti kencingnya itu nggak ada ya. Mereka terkencing-kencing gitu kan. Kalau sindrom inappropriate antidiuretic hormone itu dia karena high of ADH. Jadi tubuhnya fluid overload, gampangnya dia itu nggak butuh volume banyak tapi volumenya kebanyakan banget, low urinary output. Terus ya gitu deh. Weight gainnya kan karena volume tubuhnya naik ya. Aku nggak tahu ini kayak bisa sampai edema deh. Yep. Nah, ada namanya volume expansion sama volume contraction. Volume expansion sama contraction ini sering dibahas di ginjal. Kalian nanti pelajari sendiri apakah kontraksi sama ekspansi itu. Jadi ini berkaitan sama cairannya ini berpindah dari intracellular fluid, extracellular fluid, yang plasma atau yang interstisial. Nah, itu nanti ada pembahasannya sendiri. Nah, normalnya itu ada di eh, 280 ini, di grafik garis 280 ini. Sehingga semakin tinggi plasma osmolarity gitu kan. Semakin tinggi plasma osmolarity, eh, ADH secretionnya itu juga semakin tinggi gitu. Karena tadi semakin rendah volume itu ADH secretionnya semakin tinggi. Semakin tinggi osmolarity, ADH secretion juga semakin tinggi gitu. Aduh. Nah ini, hypovolemia stimulates ADH secretion even when plasma osmolarity is lower than normal. Gitu ya. Gitu guys. Nah, oksitosin sekarang ya. Oksitosin itu kembarannya si ADH tadi, cuma beda dua asam amino. Oksitosin itu bisa dikatakan sebagai love hormone karena hubungannya sering dalam hal yang berkaitan dengan kasih sayang, baik ke pasangan maupun ke ibu dan bayi. Kalau pasangan, misalnya kayak saat kopulasi, itu mereka menstimulasi oksitosin ini biasanya menstimulasi kelenjar prostat untuk kontraksi, menstimulasi apa namanya ovarium rahim untuk kontraksi gitu-gitu. Itu kan berkaitan sama peristiwa kopulasi ya. Jadi love hormone yang dimaksud yang itu. Atau bisa kontraksi mioepitel dan mengeluarkan susu. Jadi ingat yang mensintesis susu itu prolaktin. Tapi kalau yang mengkontraksikan mioepitel sehingga susunya itu keluar adalah oksitosin. Jadi tanpa prolaktin, oksitosin itu cuma gampangannya kontraksi kelenjar mame aja, tapi belum tentu keluar susunya karena yang memproduksi susu adalah prolaktin gitu ya. Nah, kayak ejakulasi. Ejakulasi itu kan hasil dari kontraksi dari prostat juga. Nah, itu prostat itu kontraksinya gara-gara oksitosin ini. Betul sekali. Jadi oksitosin itu hubungannya sama kontraksi ya. Jadi uterus dia kontraksikan uterus untuk melahirkan misalkan. Pada penis dia kontraksi prostat, pada kelenjar susu kontraksi mioepitel gitu. Nah, nih dia pakai GQ ya. Apa-apa yang berhubungan sama kontraksi itu biasanya pakai GQ. Nah, misal kayak ini. ADH. ADH yang V1 ini pakai GQ, soalnya dia pakai myoepitel, pakai endotel yang kontraksi. Tapi kalau ini aquaporin dia pakai GS. Nah, oksitosin itu sebenarnya salah satu contoh positif feedback ya. Prolaktin juga salah satu contoh positif feedback. Oksitosin itu, kalau misalkan ada stimulasi suckling dari bayi, itu akan positif feedback. Oh, keluarkan prolaktin lagi, keluarkan oksitosin lagi. Semakin disuckling, semakin positif feedback. Oleh karenanya ibu-ibu itu, kalau misalkan dia itu nggak disentuh oleh bayi, nanti susunya mampet gitu.
Nah, susu yang mampet itu karena positif feedbacknya nggak dipakai gitu. Misal kayak ada kan alat pompa gitu kan, alat pompa ASI. Nah, itu kalau main alat pompa terus tapi nggak pernah disentuh sama bayi, itu positif feedbacknya terganggu. Oleh karenanya nanti mampet tiba-tiba di tengah. Oksitosin sendiri itu juga eh, apa namanya hormonnya positif feedback di saat melahirkan. Jadi semakin uterusnya itu semakin lebar, semakin suruh oksitosin untuk kontraksi. Tapi bayinya semakin lebar lagi, maksudnya semakin pengen keluar gitu. Ini udah tak jelasin di pertemuan sebelumnya. Inhibitorinya pakai opioid ya. Opioid itu apa namanya analgesik yang sudah tingkat tinggi. Jadi kalau di farmako nanti opioid ini apa ya kayak misalnya morfin dan lain-lain gitu. Kodein itu opioid harusnya. Nah, sakling, nah ini juga keluar di info tahun lalu. Tidak. Jadi gini, tahun lalu itu ada cerita tentang bayi yang apa namanya nangis gitu, bayi yang nangis. Terus ditanya apa namanya, what caused this mother to apa namanya? Ya kan karena namanya cerita kan nggak mungkin cuma dibilang bayi nangis maka ibu ini mengeluarkan hormon apa gitu kan. Ceritanya itu panjang, tapi kita nggak meng-highlight bayi nangisnya gitu sound or smell of the infant. Jadi bahkan tangisan bayi itu juga menjadi stimulatory faktor untuk oksitosin keluar gitu. Jadi hanya sebuah sound itu. Jadi tahun lalu itu jawabannya ya sound gitu. Terus nanti ada tiroid itu yang apa namanya kehangatan gitu. Kadang-kadang tuh soalnya itu simulatif faktornya itu bukan simulatif faktor yang perutama sakling gitu. Tapi bahkan nice info dari stimulatory faktor itu juga berperan gitu ya. Nah, itu yang di posterior tadi. Ada yang ditanyakan untuk posterior? Oke, kalau tidak ada kita ke anterior. Oke, bentar. Anterior itu yang growth hormone itu menginisiasi pertumbuhan. Nah, dia itu pulsatil ya. Jadi gambarannya kalau misalkan GnRH, FSH dan LH itu hanya waktu misalnya reproduksi. Terus misalnya kayak apa namanya insulin itu saat gula masuk gitu. Tapi kalau growth hormone dia itu pulsatil. Jadi dia memang disekresi setiap kali gitu. Setiap kali bahkan kalau tidak ada stimulasi pun dia disekresi. Cuma stimulasi sama inhibisi itu cuma mengatur jumlah growth hormonnya. Cuma harusnya normalnya growth hormone terus dikeluarkan gitu. eh Ya, hipofisis anterior sama GHRH. Ini adalah singkatan ya. Kalian mungkin harus tahu GHRH yang dikeluarkan oleh hipotalamus yang menstimulasi yang menstimulasi eh, apa somatotrop yang ada di hipofisis itu namanya GHRH, growth hormone releasing hormone yang dikeluarkan oleh yang nama lainnya adalah somatoliberin. Kalau GH yang dikeluarkan oleh hipofisis itu adalah somatotropin. Kalau IGF-1 yang dikeluarkan. Jadi gini, nanti GH itu ke liver. Nah, liver ini mengeluarkan IGF-1, insulin growth factor. Insulin insulin like growth factor. Tapi fungsinya itu untuk fungsi GH gampangannya. Nah, itu namanya somatomedin. Terus kalau GHIH itu namanya somatostatin. Pokok statin-statin itu biasanya menghambat-menghambat gitu loh. Nah, growth hormone kerjanya ada yang secara langsung, ada yang tidak secara langsung. Misal, yang secara langsung itu apa namanya pertumbuhan panjang, apa namanya tulang itu biasanya secara langsung. Oh, enggak deh, ya tulang itu secara langsung. Terus otot input asam amino dan protein sintesis. Gini, mungkin kalian fokus kepada GH itu fokus kepada muscle, liver, sama fat ya. Jadi gini. Jadi gini, eh GH itu adalah salah satu hormon. Kita bahas metabolisme dulu ya, soalnya GH ini banyak pembahasannya. Kita bahas metabolisme dulu. Metabolismenya GH itu dimulai di hati.
Saat GH ini sampai ke hati, dia itu pakai Jack reseptor, yang tirosin kinase reseptor itu loh, yang kalian kemarin bahas di endokrin satu. Nah, tirosin kinase reseptor itu nanti membantu hati ini untuk mensintesis IGF-1 hormon. Nah, hormon IGF-1 ini nanti akan kita bahas ke ini dulu, muscle-nya dulu. Di muscle, dia itu akan menempel reseptornya di reseptor otot. Dan dia itu akan membukakan channel amino asid. Amino asid itu adalah bahan dari protein, gitu kan. Nah, oleh karenanya amino asid ini masuk dan ada sintesis protein. Oleh karenanya, kalau GH orang tinggi, IGF-1 orang tinggi, dia ototnya akan besar gitu. Karena otot kan isinya protein. Nah, kalau misalkan protein sintesisnya ditinggikan, muscle size-nya besar. Kalau IGF-1 yang ada di tulang itu dia akan menambahkan panjangnya sama menambahkan pertumbuhannya. Nah, jadi ossification lebih kuat dan juga lebih panjang gitu. Nah, tapi ini nanti tergantung epiphyseal plate-nya menutup di mana ya. Kalau di perempuan itu epiphyseal plate-nya memang membuka lebih dulu sehingga perempuan itu cenderung lebih tinggi duluan, tapi menutup lebih dulu nanti disalip sama laki-laki gitu. Terus metabolismenya itu adalah gini, GH itu keluar saat kita itu puasa misalkan. Kita saat puasa GH itu keluar dan menstimulasi pemecahan lipid gitu. Nah, lipid ini stimulasi untuk dipecah TG kan, TG. TG yang ada di subkutaneus kita itu dipecah menjadi gliserol sama asam lemak. Nah, itu nanti dibuat untuk metabolisme. Metabolisme itu pakai gluconeogenesis. Nah, cuma GH ini juga pokoknya gini, ada yang namanya istilah hormon, ini terkait metabolisme ya. Ada yang namanya istilah hormon CGCG, katekolamin, glukagon, kortisol, sama growth hormone. Semua CGCG itu menstimulasi gula agar gula darah naik. Kalau gitu, kita tarik undur aja. Apa yang membuat gula darah naik? Misal, ya lemak dipecah untuk menjadi gula, terus habis itu gula yang ada di glikogen itu dipecah untuk jadi glukosa lagi. Itu fungsi CGCG. Cuma mereka kalau GH itu nggak marok ya. GH itu nggak rakus. Dia itu sumber gulanya hanya dari glikogen sama dari lemak. Dia nggak mau protein ini jadi sumber gula karena dia pengennya malah muscle size itu biar proteinnya masuk ke otot gitu. Yang pakai protein itu nanti ada namanya kortisol gitu. Maka yang menurunkan gula darah hanya insulin. Yang menaikkan gula darah ada CGCG. Nah, somatostatin ini menghambat GHRH atau somatoliberin ini menstimulasi. Somatomedin ini nanti target ini maksudnya liver ya. Somatomedin ini nanti yang ke target-target tisu. Ini stimulasi sama inhibitorinya exercise. Makanya orang kalau exercise itu ototnya lebih cepat besar sama orangnya lebih cepat tinggi gitu. Terus misalkan fasting karena dia butuh gula darah naik. Terus misalkan ada ya, jadi tidur itu meningkatkan stimulasi growth hormone 5 kali lipat gitu. Makanya orang kalau misalkan orang nge-gym itu punya quotes bahwa tidur itu juga membakar lemak. Betul, karena jalurnya ada di GH ini. GH ini kan tadi membakar lemak ini kan, lipolisis. Kalau orang tidur itu GH-nya meningkat 5 kali lipat growth hormonnya, maka lemak-lemaknya itu terbakar menjadi gula. Terus ada prolaktin, guys. Prolaktin ini bedanya sama oksitosin, dia itu stimulasinya di alveolar cell ya. Jadi dia itu membuat susu dari banyak bahan, protein, terus ada imunoglobulin A juga dimasukin, ion, kolesterol. Terus dia distimulasi menjadi susu ASI gitu ya. Pembuatnya adalah prolaktin. Cuma yang mengeluarkan oksitosin. Nih, ada pregnancy, dopamin agonis sama TRH. Jadi gini, eh, dopamin itu tadi kan menghambat prolaktin ya. Nah, kalau dopaminnya itu diantagonisin, berarti penghambatnya nggak ada dong, maka stimulatory faktor. Terus ada segitiga, namanya segitiga estrogen, prolaktin, sama TRH. Ini ada di Ninja Nut. Segitiga ini, yang mana dopamin ini menghambat. Tapi TRH sama estrogen itu menstimulasi keluarnya prolaktin, gitu ya. Ya, ini dopamin menghambat TRH itu, walaupun dia harusnya ke tiroid, dia itu stimulasi prolaktin untuk keluar. Nanti ada lagi tambahan estrogen gitu ya. Nah, tapi estrogen itu walaupun menstimulasi prolaktin untuk keluar, dia itu ngeblok
kerjanya dulu, paham? Jadi ini kan prolaktin ke reseptor ini ya. Nah, yang mengeluarkan prolaktin, estrogen mendukung. Tapi estrogen nggak mendukung prolaktin nempel ke reseptor ini. Oleh karenanya, ibu-ibu kalau misalkan belum melahirkan, estrogen sama progesteron masih tinggi. Makanya ibu-ibu yang belum melahirkan itu susunya tidak keluar terlalu banyak gitu. Karena prolaktinnya dihambat sama estrogen sama progesteron gitu. Nanti setelah estrogen sama progesteron turun, kan tadi estrogen sudah menstimulasi prolaktin untuk keluar. Saat prolaktinnya udah ada, melahirkan estrogen turun, barulah prolaktin bisa menempel ke reseptornya dan membuat susu. Nah, ini ada pembahasan lain ya. Ini yang bukan di hipotalamus sama hipofisis. Ini ada di perifer. Contohnya adalah MSH. MSH itu adalah hormon yang menstimulasi melanosit. Jadi melanocyte stimulating hormone. Melanocyte itu di kulit. Jangan ketukar antara melanin sama melatonin. Melanin itu yang ada di kulit hormonnya, yang nanti menjadi pigmen. Jadi melanin ini hormon ya. Melanin ini pigmen. Melanin ini pigmen. MSH itu hormon. MSH menstimulasi melanocyte untuk mengeluarkan melanin sehingga pigmen kita, sehingga kulit kita bisa lebih gelap gitu. Melanin ini nanti melindungi kulit kita dari UV. Apa hubungannya? Hubungannya adalah tentang bahannya. Bahan dari melanin atau MSH itu sama kayak bahan yang ACTH yang menstimulasi adrenal. Gini, nanti kalau adrenal itu terhambat gitu ya. Hormon adrenal terhambat, dia akan negatif feedback ke atas. Misal, hormon adrenalku rusak, astagfirullah. Hormon adrenalnya orang rusak misalnya. Nah, hormon adrenalnya orang rusak, ini nanti menstimulasi negatif feedback kan. Mana ini kortisol kok nggak dihasilkan, misalkan. Kortisol kok nggak dihasilkan, kita butuh negatif feedback. Akhirnya ACTH ini semakin banyak kan. ACTH turun, turun, turun. Nah, padahal saat membuat ACTH itu perlu yang namanya bahan POMC. Sedangkan bahan POMC itu juga menstimulasi pembuatan MSH tadi. Makanya kalau orang ada kelainan di adrenalnya itu bisa namanya hyperpigmentation. Jadi karena dia itu kebanyakan membuat ACTH, nggak sengaja dia membuat MSH. Makanya kulitnya menjadi gelap gitu. Ada namanya melatonin di pineal gland. Jadi melatonin itu buat tidur ya. Jadi ngeriset biological clock. Dia ini sebenarnya masuk ke dalam sistem limbik. Eh, Intinya adalah dia itu adalah hormon yang diproduksi oleh suprachiasmatic nucleus kalau nggak salah. Nah, menghasilkan melatonin di pineal gland. Ini namanya epifisis ya. Kalau pineal gland ini bukan hipofisis. Hipofisis kan pituitari. Ini epifisis. Melatonin hormon yang mengatur siklus tidur. Nah, gini. Jadi dia distimulasi oleh cahaya atau darkness. Semakin dia distimulasi oleh darkness, dia akan meningkatkan produksi melatonin sehingga orang itu kalau misalkan tidur dengan lampu yang gelap sebenarnya dia itu lebih nyenyak tidurnya karena efek melatonin ini. Efek melatonin ini gitu ya. Heeh. Gitu guys. Ini melatonin dan ini adalah pembahasan kita di eh, hipotalamus, hipofisis posterior, hipofisis anterior dan juga beberapa hormon perifer. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau nggak ada kita bahas tiroid. Nah, tiroid ini sebenarnya aku nggak tahu bagaimana cara membuat PPT yang menjelaskan tiroid dengan jelas. Selagi Costanzo itu pembahasannya lebih jelas gitu. Sebenarnya Ninja Note ini membahas tiroid dengan jelas. Cuma tiroid yang di Ninja Note itu tidak sejelas Costanzo. Nah, Costanzo ini menjelaskan tiroid dengan jelas dan aku bingung bagaimana PPT ku membahas tiroid merangkum yang ada di Costanzo. Oleh karenanya kita buka langsung Costanzo. Dan ini adalah Costanzoku yang apa namanya? Costanzoku ini kelihatan nggak guys? Ini tuh Costanzoku yang khusus bagian endokrin. Sebenarnya ada garis-garisannya kalau kalian mau lihat. Cuma aku kadang itu sangat ini ya, sangat tidak berguna untuk menggarisi karena hampir semua tak garisi. Soalnya memang Costanzo ini kayak hampir penting semua gitu. Kalau gitu kita bahas.
yang namanya tiroid di Costanzo ini secara langsung. Ini juga bisa aku dengan cara ini juga bisa sharing bagaimana biasanya aku belajar sama Mas Fian sama Deva dalam mempersiapkan IMSPQ. Jadi kita bagi materi, ini nanti kalian eh, bisa kalian terapkan saat nanti kalian info, kalian bagi materi, terus habis itu materinya nanti apa namanya? Kalian baca-baca sendiri terus menjelaskan eh, ke pasangan timnya gitu. Kita mulai membahas tentang tiroid hormon. Nah, gini guys, tiroid hormon itu sebenarnya adalah hormon yang masuk dalam kriteria hormon amins. Kalau kalian ingat di pembahasan sebelumnya. Hormon amins adalah hormon yang mengambil salah satu asam amino dan nanti dia di modulasi asam amino, entah ditambahin apa dan apa. Nah, tiroid hormon ini adalah hormon amins yang mengambil apa namanya? Yang mengambil eh, tiroid hormon yang mengambil asam amino tirosin dan dia menambahkan iodin. Sakjane gitu intinya. Nah, tiroid ini sistemik ya. Jadi tiroid ini sistemik. Kita baca urut gini ya. Jadi tiroid ini sistemik. Karena dia itu sistemik, dia itu bisa penyakitnya itu bisa banyak. Salah satu penyakit di tahun 1850 adalah kretinisme. Kretinisme ini adalah gangguan pertumbuhan. Jadi tiroid ini hampir sama kayak sama-sama pertumbuhan kan tulang juga, otot juga. Otak itu juga distimulasi sama Otak itu distimulasi pertumbuhannya sama si tiroid ini. Nah, makanya ada penyakit yang namanya kretinisme, kekurangan tiroid, biasanya karena iodin defisiensi, dulu itu ada di Indonesia. Nah, kretinisme ini adalah kurang tumbuhnya seorang anak, bahkan sampai mental-mentalnya. Jadi mental retardation. Kalau growth hormone cuma growth retardation. Kalau si tiroid ini ada mental retardation, namanya kretinisme. Dulu itu akhirnya garam yang ada di Indonesia ditambahin garam iodin biar mengurangi iodin defisiensi. Terus habis itu bagaimana sintesisnya? Nah, sintesisnya itu gampangnya gini. Eh, Asam aminotirosin tadi kita tempelin. Ini asam aminotirosin satu, asam aminotirosin 2. Kita tempelin iodin, iodide. Kita tempelin iodin dan eh, kalau misalkan dua asam amino ditempelin 4, maka jadinya tiroksin T4. Kalau dipasangin 3, namanya tironin. Nah, nanti mereka itu ada yang namanya reverse. Jadi reverse itu kayak nanti kalian belajar di biokim juga, gampangannya malah kebanyakan itu reverse T3 dan dia itu tidak punya aktivitas dalam tiroid ini gitu. Dan reverse ini itu sebenarnya juga kayak memodulasi gitu loh. Gampangnya biar efek tiroid itu nggak kebanyakan gitu. Terus T3 ini adalah aktif hormonnya gitu ya. Kalau T4 ini harus diubah jadi T3 dulu kalau mau aktif. Kenapa kok gitu? Kalau gitu memproduksi T4 biar ada cadangan gitu loh. Di sirkulasi itu biar nggak semua tiba-tiba menstimulasi dalam waktu yang sama gitu. Nah, pertama ya, jadi cara cara struktural itu, ini ada blood vessel, ini ada di tiroid. Nah, koloidnya ini nanti penuh dengan produksi-produksi dari tiroid. Nah, folikuler nanti itu dia memproduksi tiroid dan cara produksinya itu membentuk protein dulu, namanya tiroglobulin. Terus proteinnya dipecah-pecah-pecah jadi yang namanya tirosin yang tinggal dua-dua tadi gitu. Nah, terus kita ya apa caranya memasukkan apa namanya iodin ke dalam sel gitu, memasukkan iodin ke dalam sel dan menggabungkan, gitulah intinya. Terus habis itu eh, kenapa kok folikuler sel Mas? Kenapa nggak parafolikuler juga? Karena parafolikuler sel yang ada di tiroid itu menghasilkan yang namanya kalsitonin, beda lagi gitu. Terus ini oxidation, jadi eh, imin ini diubah menjadi I2, tapi nanti dijadikan imin lagi saat menghasilkan saat digabungkan sama tirosin ini. Nah, ini ya guys, ada istilah penting yakni Wolff-Chaikoff effect. Kekurangan iodin itu memang menghambat pembentukan tiroid. Maka kalau orang dengan kekurangan iodin harus dikasih iodin. Benar, oke? Cuma Wolff-Chaikoff effect itu artinya adalah kalau orang itu dikasih iodin yang banyak, itu justru akan menghambat enzim peroksidasenya sehingga dia itu malah
nggak akan membuat tiroid gitu. Oleh karenanya, tata laksana orang kalau kelebihan hormon tiroid itu justru dikasih iodin yang banyak. Karena iodin yang banyak itu akan menghambat nantinya. Bukan berarti kalau dikasih iodin yang banyak itu tambah banyak, bukan. Mereka ada cut off-nya, yang mana high level of iodin ini inhibit organification gitu. Namanya Wolff-Chaikoff effect. Ditemukan oleh Pak Wolff dan Pak Chaikoff. Ya, gitu deh. Nah, terus namanya T3 itu hasil dari MIT. Jadi iodin yang ada di satu tiroid, terus DIT. Terus nanti dipisah lah gini. 90% itu hormon T4, 10% itu T3. Oleh karenanya yang 90% itu ditahan dulu, jangan langsung menstimulasi gitu ya. Yap, kayak gini, memasukkan iodin dulu pakai Na transporter, tiroglobulinnya nanti dipecah, jadi digabungkan sama iodin. Habis itu jadi MIT sama DIT, dipecah lagi MIT-nya ke sini. MIT itu sebenarnya kayak eh, MIT sama DIT itu sajane kayak gini loh. Ini ya, ini itu artinya DIT, jadi di. Jadi di iodinnya ada dua. Kalau MIT itu satu gini. Ini satu gini ya. Jadi kalau pengen membuat T3 itu gabungan antara DIT ini sama MIT, mono sama di. Kalau pengen membuat T4 itu gabungan dari DIT. Oleh karenanya nanti sisa DIT MIT sama tiroglobulin yang lain kalau misalkan nggak kepakai, nanti dipakai lagi gitu. Gitu gampangannya guys. Sudah, ini nggak terlalu penting. Ya, namanya ada enzimnya ada dua ya. Ada peroksidase sama deionidase. Jadi dilepas ionnya ada yang peroksidase ini banyak stimulasinya, memasang enzim, terus menstimulasi enzim gitu-gitu. Ada di Ninja Note. Terus globulin ini nanti transportnya tiroid di pembuluh darah. Jadi T3 T4 itu gabung sama TBG, thyroxine binding globulin. Artinya kalau dia gabung sama TPG, dia itu belum aktif ya, karena dia masih di eh, ada di dalam kapal gitu loh namanya. Kalau dia sudah pisah dari thyroid globulin, itu dia menjadi aktif hormon. Oleh karenanya, fisiologi aktif ini, jadi misalkan, loh ini orangnya kenapa yo? Kok ternyata tiroidnya gini-gini. Tak spill dulu fungsi tiroid ya. Fungsi tiroid itu salah satunya misalnya metabolisme yang tinggi. Nah, kenapa ya orang ini panas banget? Ternyata metabolismenya tinggi. Kenapa metabolismenya tinggi? Kayaknya hiperstimulasi tiroid deh. Tapi tiroidnya lo normal jumlahnya. Nah, itu bisa jadi karena tiroksin binding globulinnya turun, kapalnya turun, hormon yang aktif semakin naik gitu. Biasanya karena hepatic failure. Semua transport yang berkaitan sama globulin sama albumin, protein-protein hepar itu ya karena hepatic failure biasanya. In contrast, pregnancy, high level of estrogen inhibit hepatic breakdown. Nah, ini malah kebalikannya. Kehamilan itu membuat estrogen tidak menghancurkan si TBG. Nah, estrogen itu normalnya menghancurkan TBG. Cuma TBG itu karena di pregnancy itu oh kebalik, estrogen itu menstimulasi hepar biar tidak membreakdown TBG. Karena pregnancy itu estrogennya tinggi, maka hormon aktif tiroid itu turun karena tumpangannya semakin tinggi gitu deh. Ini nggak penting, nggak penting. Ini ya, starvation inhibit skeletal muscle, not inhibit strength. Brain ionidase diffuse, not inhibit starvation. This way, telephone protected. Jadi saat T tiroid ini kan hubungannya sama metabolisme. Dia itu nanti meningkatkan NAK ATPase yang pada akhirnya meningkatkan metabolisme. Sehingga kalau tiroidnya naik, metabolismenya naik. Metabolisme perlu bahan makanan. Kalau kita lapar, kita nggak boleh metabolisme terlalu banyak. Oleh karenanya, enzim-enzim iodinase yang ada di jaringan itu dihambat. Tapi kalau brain iodinase itu tidak dihambat, agar metabolisme otak itu tetap. Jadi saat kita fasting atau kelaparan, itu dalam arti otak kita tetap harus dijaga biar metabolismenya nggak turun. Kalau metabolismenya turun, kayak anu deh, pingsan. Regulasi, nah ini ya, kenapa inhibitory faktor ini adalah excessive intake. Jadi excessive intake kebanyakan iodin sama iodin yang kurang itu sama-sama menghambat, gitu ya. Ini ya, ini penting nggak penting, baca sendiri.
Ini free T3 udah dibahas. Jadi TSH itu stimulating every step ya. Kadang-kadang hormon stimulating factor kayak FSH, LH itu hanya stimulasi di beberapa tempat aja. Misal LH itu stimulasi dalam perubahan kolesterol menjadi pregnenolon. Nah, kalau FSH itu stimulasi misalkan dari progesteron dari dari apa menjadi estrogen gitu, estradiol. Nah, kalau TSH itu every step dari pembuatan tiroid gitu ya. Actionnya, nah ini banyak ya. Ada bone formation, ada growth hormone sinergis ya. Jadi sinergis, hormonnya sinergis. Mereka mendukung pertumbuhan kita. Bahkan ini sampai pertumbuhan syaraf sekalipun. Nah ini dia itu di metabolisme, itu glucose absorption, glycogenolisis. Nah, terus habis itu kardiovaskular, cardiac output. Yang paling penting adalah ini BMR, body mass apa namanya? Apa BMR itu? Saya tak tambahin. BMR itu kayak apa ya? Kegiatan tubuh dalam metabolisme gitu loh. Rate, basal metabolic rate kayak. Nah, itu meningkat saat misalkan kita tiroidnya naik karena itu tadi metabolismenya naik gitu. Nah, maturation of CNS ini pas bayi, makanya ada kretinism. Brown maturation, obesity nah gitu. Ini juga bisa obesity itu bisa increase conversion of T3 T4 karena decreasing amount of active hormone. Jadi gampangannya gini, pregnancy, fasting, stress itu justru blocking agent of all decrease the conversion T3 T4. TP, TA3, T4, T3. Jadi T4 tuh T3 itu kan tinggal dicopot iodinnya satu. Nah, masalahnya kalau iodin yang dicopot di sebelah kanan apa kiri ya? Bentar. Nah, kalau misalkan iodin yang dicopot di sebelah kiri, dia pakai menjadi T3, yang mana aktif. Kalau iodin dicopot di sebelah kanan, yang iodin yang di sini ada, itu nanti dia menjadi RT3, reverse. Dan itu nggak aktif. Nah, itu bisa terpengaruh sama obesitas, sama pregnancy, dan lain-lain. Jangan lupa tiroid ini ada di nuklear reseptor, gabung sama RXR, gitu ya. RXR itu apa ya? Eh, oh iya, basal metabolic rate. RXR itu retinoid X receptor. Dia itu gabung sama thyroid receptor. Ya wes, itu sebenarnya mekanismenya. Terus habis itu nanti baru mensintesis new protein. Basal metabolic rate naik, metabolisme naik, kardiorespiratory jadi increase heart rate, increase stroke volume. Jadi gini, tiroid ini membuat epinefrin sama norepinefrin lebih ganas gitu. Makanya simpatisnya lebih naik gitu kalau ada tiroid. Growth otonom patofisiologi. Nah, ini patofisiologi itu ada yang hiper sama hipo. Kalau hiper itu orangnya itu karena metabolic rate-nya naik ya, metabolismenya naik. Jadi kalau orang hipertiroid, mereka walaupun di ruangan ber-AC itu keringetan karena mereka itu eh, suhu tubuhnya naik banget gitu. Produksi panas tubuh ya, bukan suhu tubuh naik lah demam lah. Tapi produksi panas tubuhnya naik banget. Sehingga dalam ruangan ber-AC mereka keringetan. Tapi kalau hipotiroid, dalam ruangan panas pun mereka kedinginan gitu. Jaketan tebel itu kedinginan. Nah, yang paling terkenal guys namanya adalah Graves' disease. Graves' disease itu adalah ada imunoglobulin yang mirip sama TSH. Imunoglobulin yang mirip TSH ini menstimulasi tiroid untuk memproduksi tiroid banyak kan. Padahal TSH-nya rendah gitu. Nah, akhirnya dia hipertiroid walaupun TSH-nya itu decrease gitu. Nah, tapi ini depending on cause of hyperthyroid. Oleh karenanya, kalau misalkan Graves' disease itu yang decrease. Jadi gini, kita bisa mengecek dia itu hipotiroidnya model apa dengan cara mengecek TSH-nya sama T3 T4. Contoh, TSH-nya turun Mas, tapi T3 T4-nya naik. Bisa jadi masalahnya berarti ada di tiroidnya. Misalnya tiroidnya tumor gitu. Sehingga ya apa, walaupun TSH-nya udah turun, dia bisa menstimulasi dirinya sendiri gitu. Tiroidnya bisa naik gitu. Misal TSH levelnya naik, Mas, gitu. Berarti kalau TSH levelnya naik, berarti BE dia pituitary tumor. Jadi bukan tiroidnya yang bermasalah, tapi TSH-nya yang bermasalah gitu. Ini berhubungan sama goiter gitu ya. Sehingga cara kalian tahu bagaimana tiroid ini dia itu goiter adalah gini. Tiroid itu kalau hiperstimulasi atau hipertiroid biasanya goiter. Cuma gini, goiter itu biasanya adalah pembesaran tiroid yang karena TSH.
Oleh karenanya, misal nih, aku kasih contoh ya ini. Ah, hipotiroid, ya, Graves' disease. Sik, sik. Gak jadi bersin. Jadi eh, misal Graves' disease ini. Graves' disease ini karena ada sesuatu namanya TS apa namanya TSH like effect dari apa namanya thyroid stimulating immunoglobulin. Jadi TSI namanya. Thyroid stimulating immunoglobulin. Jadi ada ini namanya penyakit autoimun, tapi penyakit autoimun yang non destruktif ya. Jadi dia yang penyakit autoimun yang tidak mendestruksi. Dia ini memang autoimun dalam arti imunoglobulinnya ini mirip sama TSH. Cuma dia kan nggak menghancurkan tiroid kan, malah dia menstimulasi pengeluaran tiroid. Karena TSI ini mirip sama TSH, dia menyebabkan goiter gitu. Jadi goiter ini sebenarnya ada kalau TSH-nya tinggi gitu. Misal nih, TSH tumor, pituitarinya ini tumor, sehingga TSH-nya banyak, goiter gitu. Cuma kalau misalkan kayak kita itu hipertiroid karena kita makan T3 atau T4, makan oral gitu kan, eksogenus, itu no goiter. Soalnya banyaknya tiroid itu malah membuat negatif feedback ke TSH. Nah, pokoknya kalau TSH tinggi goiter, TSH rendah nggak goiter. Kan ini tiroidnya yang masalah bukan TSH-nya. Autoimun, nah ini produce goiter. Jadi that's right, the gland enlarged even though is not effectively synthesize thyroid hormone. Nah, beda ya. Kalau ini Graves' disease autoimun destruktif. Kalau tiroiditis ini non destruktif. Kalau autoimun tiroiditis atau apa ya nama lainnya? Apa Hashimoto ya? Hashimoto disease. Oh, Kawasaki. Waduh, Hashimoto tak Kawasaki. Aku search dulu. Jadi autoimun tiroiditis itu adalah imun yang menghancurkan tiroid sehingga nggak memproduksi tiroid. Otak itu tanya loh, kok tiroidnya turun ya? Oke, aku memproduksi TSH lebih banyak. Padahal nggak ada gunanya gitu. Soalnya tiroidnya wis rusak. Nah ini produce goiter gitu. Soalnya TSH yang dia. Jadi walaupun walaupun dia tidak memproduksi tiroid, dia itu glandnya membesar karena TSH-nya itu menstimulasi dia. Kawas. Hashimoto deh kayaknya. Misal iodin defisiensi, dia kan menyebabkan tiroidnya turun, sehingga negatif feedback TSH-nya naik, sehingga goiter. Atau kalau ini TSH defisiensi, nah TSH-nya yang defisien, sehingga dia nggak jadi goiter karena TSH-nya tidak ada masalah gitu guys. Terus habis itu adrenal medulla and cortex, sehingga pembahasan kita selesai. Maka victorious warriors win first and then go to war. Ini terkait planning ya. Sun Tzu ini adalah panglima yang ada di Cina yang saat itu berjaya dalam kolonialisme Cina dan dia ini jarang kalah dan dia itu bilang bahwa orang yang mempunyai rencana terus pergi ke perang itu adalah orang yang menang gitu. Dalam arti gini, pemenang itu adalah orang yang win first and then go to war. Jadi dia itu menang dulu, baru pergi ke perang. Persiapannya matang gitu. Terus kalau misalkan uh, defeated warrior atau apa prajurit yang kalah itu go to war first, baru seek to win. Jadi kayak mereka uh, moro-moro bondo nekat ke perang, terus persiapan gitu. Jadi kalau kalian kalian rencanakan itu menang, itu kalian harus menang dulu. Sorry guys. Ya, guys, itu terakhir terkait quotes. Sebenarnya kita selesai. Ada yang mau ditanyakan? Referensinya ya.
Histologi juga. Monggo kalau nggak ada bisa kuis dulu.